Assalamualaikum, halo Sobat Otomotif. Kembali dengan saya Adi Anwar. Kali ini kita akan belajar cara mengukur tegangan dengan avometer atau multimeter analog, baik tegangan DC atau arus searah maupun AC atau arus bolak-balik. Baik, sedikit Bapak review mengapa kalian mesti menghafal ya kemarin nama-nama dan satuan. Jadi tujuannya adalah supaya kalian bisa menggunakan alat ukur avometer ini. Jadi misalkan kalau kalian disuruh tolong ukur tegangan baterai, nah ini kalian harus ingat ya bahwa baterai itu tegangan itu satuannya adalah volt, berarti yang akan kita pilih itu yang ini atau yang ini. Kemudian ingat lagi untuk baterai itu kan harusnya menggunakan arus DC, maka kemungkinan akan kita selektornya di sini. Begitu juga kalau kalian disuruh mengukur listrik rumah, maka listrik rumah itu harus ingat dia harusnya itu AC ya, kemudian dengan tegangan berarti AC volt. Selanjutnya kalian juga kemarin menghafalkan arus listrik itu adalah ampere ya. Jadi nanti kalau kalian disuruh juga mengukur arus listrik, maka pasti yang dipilih itu akan yang ini. Jadi selektornya ke sini. Ini untuk arus listrik. Begitu juga dengan untuk tahanan. Tahanan itu satuannya ohm ya, atau dilambangkan seperti kaki sepatu kuda begini. Kalian disuruh mengukur tahanan, maka selektornya pindah ke itu ya sedikit. Jadi ini mesti hafalkan baik-baik ya. Kalau kemarin kalian masih terbata-bata, usahakan untuk besok harus lebih lancar lagi dan di luar kepala. Oke, pada pelajaran kali ini kita akan coba mengukur dua buah baterai ya. Yang pertama baterai yang kecil, kemudian ini adalah baterai motor menggunakan avometer analog ya. Oke, yang pertama kita akan mengukur yang baterai motor dulu. Nah, seperti yang diketahui, baterai motor itu memiliki tegangan Nah, ini baterai motor ini tegangannya adalah 12 volt ya. Nah, sekarang untuk mengukur tegangan 12 volt, maka selektor yang kita pilih ya, berarti yang pastinya kita akan mengukur tegangan, berarti selektornya di angka DC volt atau AC volt. Nah, karena baterai ini adalah termasuk ke dalam tegangan DC, maka kita pilih yang kolom DC volt. DC volt ini banyak ya, ada 10, 20 semuanya. Kita pilih angka yang di atas ini, di atas 2,5 ya, 12,4. Cari di sini angka di atas 2,4 yang paling mendekati. Nah, yang paling mendekati yaitu angka ini 10, ini 50. Nah, berarti patokannya kita di angka 50. Nah, sekarang kita sambungkan ya. Yang merah ke positif ya. Kemudian yang hitam ke negatif. Oke, begini ya. Baik, selanjutnya kita lihat ya. Sekarang sudah tersambung, sekarang lihat angkanya berapa. Nah, lihatnya yang mana? Nah, kita harus tahu bahwa tadi selektornya kita pilih ke angka 50 ya. Berarti di sini cari yang ujungnya 50. Di sini yang paling kanan itu ya. Di paling kanan. Nah, ini di paling kanan ini ada angka 250, 50 dan 10. Nah, yang kita pilih kan angkanya yang 50 kan. Berarti yang dilihat itu yang angka 50, kemudian 40,
30, 20, 10, dan 0 ya. Nah, berarti yang paling tengah. Sekarang kita lihat 0, kemudian itu lebihnya 0, 10, 10 lebih dari lebihnya 3 strip kurang ya. Artinya berarti diperkirakan itu angkanya itu 12,28an. Jadi akinya itu tegangan aki di sini itu kan angkanya 12,8, artinya akinya masih bagus karena minimal itu ada dus 12,7. Oke, selanjutnya kita akan mengukur tegangan baterai ini ya. Nah, kita lihat seperti biasa kita harus mengetahui dulu berapa tegangan baterai ini. Nah ini baterainya itu adalah 1,5 volt DC ya, 1,5 volt. Nah, sama seperti yang kemarin, seperti yang tadi kita cari di sini yang di atas angka 1,5 volt. Nah, di sini ada 0,5, 0,25, 2,5, 10, 50, 150 dan 1000. Nah, kita cari yang angka di atas 1,5. Nah, ini yang paling dekat itu adalah angka 2,5 ya. Oke, sekarang kita hubungkan. Nah, setelah dihubungkan seperti ini, kita lihat berapa hasilnya. Oh, nah seperti yang tadi kita angkanya di angka 2,5 ya. Berarti kita cari yang ujungnya 2,5. Nah, di sini ada seperti biasa di sebelah kanan itu ujungnya 250, 50 dan 10. Karena di sini nggak ada yang 2,5, jadi kita cari yang paling mudah dibagi. Yang paling mudah dibagi ini adalah yang angkanya sama ya. Jadi di sini Bapak lihat itu yang 250. 250 mau jadi angka 2,5 maka dibagi dengan angka 100. Ya, paham? 250 ingin jadi 2,5 itu harus dibagi 100. Nah, sekarang kita lihat angkanya di sini. Lihatnya yang paling atas ya, karena kita tadi patokannya 250, lihatnya berarti yang paling atas. Ada 50, 100, 150, 200, 250. Nah, kita lihat yang paling atas itu angkanya 100 lebih 1 strip. Nah, satu stripnya itu dia kan 100, di tengah-tengahnya itu dia 25, berarti satu stripnya itu adalah 5 ya. Berarti ini 100 ditambah 5 berarti 105 dibagi 100 berarti 1,05 volt. Jadi seperti itu teman-teman ya, 105 volt ya. Jadi bisa dipahami, ini tolong dipahami betul-betul. Jadi artinya baterai ini karena spesifikasi pabriknya itu 1,5 dan ternyata hasil pengukuran 1,05, artinya baterai ini sudah rusak ya. Ini harus diganti. Yang terakhir kita akan mengukur tegangan listrik rumah. Seperti yang di listrik rumah itu adalah arusnya AC, maka pilih di selektor di AC. Dan tegangannya biasanya 220 volt, maka selektor kita pilih di angka 250 volt.
Oke, sekarang kita masukkan probe-nya ke, ya bebas ini dibolak-balik juga. Kemudian dilihat plat ukurnya harus pas ya, karena angkanya akan berubah-ubah. Karena selektornya di angka 250 volt AC, maka yang akan dilihat itu yang angka 250 yang pas. Di sini terlihat hasil pengukuran itu di angka 210. Dan juga dilihatnya itu ukurannya yang merah yang di bawah ya. Nah, 225 ditambah 1 strip itu 230 volt. Artinya tegangan listrik rumah masih normal ya, karena di atas 220. Baik, yang terakhir kita akan mencoba mengukur tegangan baterai lithium ini. Ini tegangannya sebesar 3,7 volt dengan 2000 mAh. Karena 3,7 volt DC, maka kita arahkan yang paling dekat di atasnya, yaitu 10 volt ya. Kita ukur berapa tegangannya, yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Kita lihat hasilnya. Dia di angka karena ini 10, maka yang paling bawah dia 4 volt ya. Artinya si baterai ini masih dalam keadaan normal. Setelah menonton dari awal sampai akhir, mudah-mudahan menjadi paham mengenai cara mengukur tegangan dengan multimeter analog yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan bagus tidaknya suatu baterai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini silakan jawab pertanyaan berikut ini dengan benar.